dari dokter juga ada obat dari dokter setelah 2 minggu dari situ. Tapi apa namanya, si flek itu masih ada. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Thank you. Di video kali ini aku mau sedikit cerita soal perjalanan aku kerja di Hong Kong. Awal mula aku kerja di Hong Kong itu sebenarnya nggak ada niatan untuk berangkat ke Hong Kong ya guys. Aku daftarnya itu pada saat itu pergi ke Taiwan karena aku ex Taiwan. Jadi aku mikirnya itu kalau ke Taiwan itu aku udah tahu lingkungan, maksudnya situasi Taiwan kayak gimana, sama orang-orang Taiwan kayak gimana gitu kan. Jadi aku mendaftarkan diri untuk berangkat lagi ke Taiwan. Cuma pas aku daftar ke Taiwan keterima, cuma pas di medicalnya itu aku ada pending karena aku ada riwayat paru-paru basah. Emang dari dulu kan aku punya penyakit kayak asma gitu waktu kecil, dan dulu waktu berangkat ke Taiwan juga kan, jadi ada kayak gejala paru-paru basah gitu. Terus ya mungkin karena dulu kan masih ada orang tua, jadi diobatin sama orang tua, dikasih apa syariat atau apa gitu kan. Akhirnya aku pada saat itu lolos ke Taiwan. Nah, untuk sekarang ini aku medical pertama itu karena ada riwayat paru-paru basah, jadi aku kena flek gitu, pending dan suruh berobat. Itu berobat aku beli madu hitam, terus aku berobat, pokoknya semua aku jalanin apa yang kata orang-orang gitu kan, nasehatin. Tapi pas 2 minggu, kayaknya 2 minggu itu aku dikasih obat dari dokter juga ada obat dari dokter setelah 2 minggu dari situ. Tapi apa namanya, si flek itu masih ada. Aku medical lagi, yang untuk yang keduanya tetap masih ada. Gagal lagi guys, pending lagi. Cuma aku nggak patah semangat dan berobat lagi gitu kan. Habis itu sponsor aku ngasih saran gini, kalau kamu emang mau niatan kerja ke luar negeri, bagaimana untuk pindah negara gitu, ke Hong Kong. Kata dia kalau ke Taiwan kemungkinan kamu takutnya di sininya dilolosin, di PT-nya dilolosin medical, tapi nanti nyampe sananya kamu malah sulit karena di Taiwan kan harus ada check up medical apa setiap 6 bulan sekali kan gitu. Kalau di Hong Kong kan katanya nggak ada, cuma jadi awal kita datang ke Hong Kong itu medical. Nah setelah itu udah nggak medical lagi, kata sponsor aku seperti itu. Setelah aku pikir-pikir, karena aku emang pengen kerja gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Meski di situ aku mikirnya gini, gimana ya kalau di Hong Kong gitu. Aku kan belum pengalaman Hong Kong juga. Terus kata orang-orang kalau di Hong Kong itu kayak kayak orang Saudi gitu, sistem kerjanya mencolek inilah, terus harus gesit lah, atau pokoknya seperti Arab lah. Aku mikirnya seperti itu. Tapi aku mikir ya udahlah gitu, nggak apa-apa kan, kita adu nasib gitu. Sama aku ya berdoa aja mudah-mudahan dapat yang baik gitu kan. Enggak, akhirnya aku pindah negara ke Hong Kong. Dan di Hong Kong juga guys, proses Hong Kong aku nggak mudah, nggak semudah orang-orang yang kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan terbang. Aku nggak guys. Aku di Hong Kong itu lumayan cukup lama dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain kan paling lama itu 4 bulan, 3 bulan terbang. Aku enggak. Jadi mungkin aku lebih banyak lebih lebih apa lebih banyak teman di Hong Kong di PT itu, karena ya lama di PT-nya, hampir 1 tahunan juga sih, pokoknya 7 bulan lebih lah. Nah di situ pada saat itu aku um, udah apa nunggu di PT lumayan lama. Akhirnya aku dapat majikan aku interview, dan oke, dia dia cocok gitu sama aku, dan akhirnya dia ngambil aku. Dan itu pun aku harus nunggu guys. Pas saat mau penerbangan aku dipending karena majikan aku pergi jalan-jalan katanya ke Jepang, jadi aku harusnya minggu ini aku terbang, jadi harus diundur lagi minggu depan. Aku sempat mikir apa iya gitu kan. Aku ya intinya udah pikiran jelek lah gitu, aku udah berpikiran jelek aja. Tapi ya balik lagi, karena semangat aku pengen kerja, ya udah nggak apa-apa lah, lillahi ta'ala aku berangkat. Akhirnya pada tahun 2019 itu
bulan 7 bulan 8 tanggal 1, pokoknya bulan 7 akhir lah aku terbang. Terus sendiri lagi, aku terbang sendiri karena yang tadinya bareng sama aku udah duluan, aku kan diundur 1 minggu. Aku terbang sendiri dari PT 1 orang. Nah habis itu kebetulan pas lagi ada apa yang demo-demo itu, tahu kan demo-demo. Aku udah takut, itu beneran udah takut karena aku nggak tahu pengalaman inilah itu. Dan sudahlah tiba di Hong Kong itu, aku dijemput sama majikan aku, sama nyonya yang jemput aku. Nah di situ dia ngejelasin bagaimana situasi di rumah, ibaratnya ada siapa-siapa gitu kan. Katanya di rumah cuma ada dia, anak, sama bos. Dan dia ngasih tahu kebiasaan bosnya kalau misalkan baju yang habis kita pakai dari luar itu kita nggak boleh bawa buat di dalam rumah gitu. Dan jadi kita harus ganti baju, harus salin lagi gitu. Baik, terus seiring berjalannya waktu karena beradaptasi gitu, aku di sini udah hampir sekarang ini udah 5 tahun, pokoknya udah 5 tahun. Nah dari situ majikan aku itu ternyata baik banget sumpah. Kalau menurut aku ya mungkin kalau menurut aku baik, orang lain belum tentu kan. Kayak misalkan cocok-cocokan gitu guys. Jadi ke orang baik belum tentu ke kita baik gitu kan. Ya mungkin karena aku sama majikan aku tuh cocok, dan sebenarnya nggak banyak ngobrol juga, emang ada perbedaan. Kalau di Taiwan, kalau kita majikan baik sama kita udah kayak keluarga gitu. Kalau di sini kan biarpun mereka baik, tapi kita ada batasannya gitu kan. Nah tapi mereka baik, dan majikan yang cowok itu baik, toleransi, perhatian, pokoknya intinya udah kayak keluarga ya sendiri, kayak kayak ke istrinya gitu, kayak ke nyonya aku. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya nyonya aku tuh nggak kerja aja di sini, pokoknya semua itu majikan yang cowok. Dan majikan yang cowok aku itu misalkan ada apa-apa dia pasti ngomong sama aku, entah itu kayak hmm, apa ya, berita-berita yang warning gitu, harus waspada, itu dia selalu cerita sama aku, kamu nggak boleh begini, awas kalau mau liburan ke sini kamu harus begini 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 begitu. Lebih cerewet yang majikan yang cowok ketimbang yang cewek. Kalau yang cewek itu pulang kerja say halo, ya udah dia fokus lagi sama HP-nya. Makanya kan yang cowok enggak, dia kadang-kadang suka nanya, kamu hari ini bagaimana gitu, anaknya nakal enggak gitu, itu sih dedek nakal enggak gitu kan. Kalau yang cowok ya, kalau yang cewek enggak guys, jadi udah bodo amat aja gitu. Dan aku di sini itu enggak cuci baju, aku nggak cuci baju, majikan yang cowok yang cuci baju. Jadi aku kerja di sini itu cuma fokus ke anak, antar jemput anak, masak juga nggak begitu prioritas juga. Terus bersih bersih juga ya senyampainya aja kita bersihin gitu. Jadi kalau libur kayak gini, aku kan libur, nah pagi itu udah ada sarapan. Dan tadi barusan dia nanyain, katanya mau makan siang di rumah nggak, karena aku nggak keluar gitu, jadi aku masih di dalam rumah. Jadi dia nanyain mau makan di rumah nggak, kalau nggak diorderin. Aku udah nggak usah, soalnya aku mau keluar juga nggak enak kan. Nah jadi pokoknya setiap ulang tahun selalu dikasih hadiah, kasih gift gitu kan. Emang jauh dari ekspektasi aku yang waktu di rumah. Aku di rumah mikirnya, aku nanti, kalau aku kan orangnya lemot ya, lemot, jadi nggak gesit gitu guys. Kalau orang-orang kan kerja gesit, tak 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 beres. Kalau aku kan enggak, jadi orangnya itu aku lembek gitu dalam masalah makan atau apapun, aku lembek. Dan aku orangnya juga kadang-kadang mut-mutan kan, males ngobrol. Kayak apa sih kalau orang introvert atau apalah, antara orang yang ngomong kayak gitu, aku nggak paham. Cuma intinya aku emang jarang ngobrol kalau misalkan nggak penting-penting banget gitu kan, kecuali kalau orang yang emang udah kenal-kenal banget gitu. Sama majikan cowok pun aku ngebatasin aja sih. Jadi bukan karena aku gimana ngebatasin, karena masih muda kan nyonya aku takutnya nanti kalau sering-sering ngobrol, sering-sering gini, takutnya ada rasa cemburu atau gimana, namanya juga orang masih muda ya kan, seperti itu. Jadi ya gitulah guys. Tapi alhamdulillahnya mereka itu baik banget, pokoknya baik banget kalau menurut aku ya. Makanya kemarin aku kadang-kadang mau merekomendasikan, aku kan udah mau finish dan mau balik lagi karena anak aku nggak memperbolehkan aku pulang, balik lagi sini, aku harus lama di rumah. Jadi kemarin aku sempat rekomendasikan sama temen aku, ada yang mau nggak gantiin aku gitu. Cuma kadang mikir lagi, mungkin cocok sama aku belum tentu cocok sama temen aku gitu kan. Oh ya udahlah, jadi aku mikirnya ya udahlah, biarin mereka milih aja sendiri, cari sendiri gitu. Bos aku yang suruh cari sendiri aja gitu. Baiklah guys, terima kasih yang sudah nonton video aku. Mungkin segitu cerita aku sedikit aja.
Jadi buat kalian yang mendapatkan majikan yang baik, yang cocok sama kalian, kalian tetap jaga kepercayaan mereka, jangan sampai mereka berpikiran apa ya namanya, kalau majikan udah percaya sama kita, tentu kita harus menjaga gitu kepercayaan mereka, jangan sampai kita mengecewakan mereka gitu ya guys, karena mencari majikan yang baik itu sangat-sangat susah, bukan maksudnya majikan baik mungkin banyak, cuma yang klop cocok sama kita itu sangat susah guys. Ibaratnya kalau misalkan majikan aku cocok sama aku, misalkan aku kenalkan, aku mikir temen aku itu baik, dia juga rajin apa, belum tentu cocok klop sama majikan aku gitu kan. Jadi kalau memang majikan udah klop, udah cocok sama kita, pertahankan jika kita masih mau kerja. Dan buat Cece yang maksudnya kurang beruntung atau dapat majikan yang menurut Cece nggak bagus, nggak cocok, ya semangat aja, mudah-mudahan rezekinya berkah dan sukses. Oke, tetap sehat selalu kalian, semangat, dadah, assalamualaikum, thank you for watching.